Oke, selamat datang di channel saya bersama saya Caka Priyabudi. Nah, teman-teman, ini saya mau bagiin sedikit pengalaman saya aja ya, menggunakan 3 jenis agregator. Yang pertama, saya pernah menggunakan TuneCore ya. Mungkin teman-teman sudah sering lihat iklannya di mana-mana dan beberapa musisi udah mulai di-endorse sama platform ini. Sampai sekarang pun saya masih menggunakan platform tunecore.com. Teman-teman bisa cari di sini. Nah, di TuneCore itu bisa dibilang ini adalah platform dimana kita secara independen atau mandiri mengupload lagu kita di website atau platform tersebut. Nah, untuk nantinya didistribusikan ke berbagai DSP seperti katakanlah kayak Spotify, Apple Music, Deezer, dan lain-lain. Nah, keuntungannya mungkin kalau menggunakan metode lewat TuneCore ini masih sama seperti video saya yang sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Keuntungannya adalah setiap pendapatan atau royalti yang diterima dihasilkan dari hasil streaming itu sepenuhnya milik kita. Namun untuk biaya uploadnya itu dia dibayarkan di depan. Misalnya kita mau upload satu lagu, dia tuh kita harus membayar sekitar $10 ya ke TuneCore. Baru setelah itu lagu kita bisa didistribusikan di berbagai DSP tadi. Oke. Nah, ini saya sambil ngecek TuneCore saya ya. Nah, kita lihat. Terus enaknya di sini ya, di TuneCore itu kita bisa dikasih semacam YouTube Content ID. Jadi apapun yang kita upload di TuneCore itu nantinya akan mendeteksi keberadaan lagu kita yang ada di YouTube. Misalnya lagu kita diupload sama seseorang di luar sana ya, artinya mulai dibajak gitu ya lagunya. Nah, karena konten ID ini sudah diklaim sama si TuneCore dan lagu kita terdaftar di sini, maka mereka yang akan mengambil atau mengkolek atau menghimpun dana dari YouTube tersebut gitu ya. Karena kan dari si pemilik channel yang mendistribusikan di YouTube itu yang upload, nah izin kita, dia kan nggak punya license ya, jadinya diambil sama kita klaim lewat si TuneCore ini. Terus di sini sales report itu juga ibaratnya kalau kamu langsung buka dashboard dia langsung kelihatan tuh bisa per bulan kamu lihat. Terus kamu bisa cek di mana teritorinya yang berhasil dikolek ya. Terus nanti kamu bisa lihat juga dalam saldo terakhir itu berapa rupiah yang bisa dihasilkan dari dari kegiatan streaming ini. Nah, terus kalau mau cara upload itu juga gampang banget, cuma tinggal add release, pilih single ya kan, terus kamu isi deh metadatanya sesuai data-data yang kamu punya. Misalnya mau pakai label nama sendiri, lokasi recordingnya di mana, terus judul lagunya apa, dan tanggal rilis juga bisa kamu atur di sini. Intinya karena ini semuanya kamu yang ngatur secara mandiri ya, pastinya agak repot sedikit. Cuman keuntungannya memang royaltinya jadi selesai milik kamu ketika udah terjadi transaksi banyak ya, baik itu di download ataupun streaming ya. Terus kalau misalnya kita itu kan tadi masih dalam pricingnya, kalau yang perorangan kita naikin satu persatu per single. Nah, kalau kita jualnya atau uploadnya itu berbarengan atau misalnya banyak, ataupun misalnya mau ngerilisnya berupa album ya, dia punya harga yang berbeda. Misalnya kita add release album, maka harganya beda dia, nggak $10 per lagu ya. Kita
nanti bisa update lagi. Saya belum tahu harganya berapa, tapi di sini sih pasti beda. Ya, kita lihat pricing TuneCore. Oke. Nah, itu dari TuneCore ya. Oke, dia bisa distribusin ke 150 toko digital. Klaimnya begitu. Dapat. Oh ya, mereka juga jualan vinyl pressing ya. Jadi misal kita mau cetak vinyl, mereka yang akan ngebantu untuk proses cetaknya. Berarti nanti ada transaksi yang kita lakukan sama TuneCore juga. Terus juga banyak banget layanannya di platform ini. Ada mixing mastering, ada ya, kita lihat kalau saya mau upgrade. Oke, kalau new artist itu free biasanya. Saya termasuk yang pemakai free, jadinya per upload saya bayarnya. Tapi ada juga yang dia ternyata sudah mulai ngikutin kompetitornya yang lainnya. Jadi ada subscriptionnya yang model tahunan atau bayar annual plan. Jadi ini dari Rising Artist ya, itu dimulai harganya sekitar $20 ya, atau 19,99 per tahun. Jadi kamu bisa unlimited nih. Kalau saya lihat di sini bisa unlimited jumlah lagu yang kamu upload ya. Ini masuk apa ya namanya, termasuk good deal, karena dengan seperti ini kalian jadi nggak terpatok sama satu lagu $10 gitu kan. Kalau ternyata kamu dalam satu tahun bisa cukup produktif menciptakan katakanlah 10 lagu dalam setahun, kita mau rilis 10 lagu, nah ini jadi good deal banget kan. Cuma kayak bayar 2 lagu, tapi kamu dapetin ini sepanjang tahun gitu. Nah terus kita lihat lagi keuntungannya apa nih. Nggak ada keuntungan apa sih. Nggak ada keuntungan yang gimana banget. Cuma distribusi ke digital store, udah titik. Nah kita lihat kalau breakout artist itu kayak gimana plannya. Nah, ternyata kalau plannya ini dia $35 ya. Biasanya ini untuk dia ada bantu juga ke social platform. Misalnya kita kepengen lagu kita ada di Reels atau di TikTok ya kan. Nah ini dia bantu kita untuk distribusin ke platform-platform tersebut ya. Kalau tadi kan digital store misalnya kayak Spotify yang tadi saya bilang DSP itu ya, kayak Spotify, iTunes, Deezer dan lain-lain. Nah, kalau ini dia bantu juga ke social platform. Oke. Menarik. Nah, ini yang profesionalnya kita $50. Itu sebentar, saya buka dulu. Oke, unlimited plan. Ini keuntungannya kalau tadi social platform dan digital stores. Nah, sekarang ini ada additional primary artist ya. Jadi misalnya kamu kan kalau ini daftar atas nama sendiri. Nah, ini bisa kalau kamu daftarin atas nama orang lain. Misalnya teman kamu mau nitip, tolong dong rilisin lagu gue gitu kan. Jadi kamu udah jadi berperan sebagai record label nih gitu, udah nggak jadi seorang individu musisi aja gitu ya. Ini disebutnya the premium plan for labels and industry pros ya, berarti buat para profesional ini lebih menguntungkan. Jadi bisa rilis unlimited music ya, sama dengan paket Rising Artist Breakout juga sama. Cuma bedanya dapat eksklusif, layanan eksklusif ya. Di sini disebutin yang mana adalah bedanya banyak sih, lumayan. Nih,
Kalau unlimited release ya oke, 100% streaming revenue oke, sama ya semua. Terus dapat Spotify checkmark, dapat YouTube ID, dapat ini. Nah, yang bedain tuh di customer service respon katanya. Mereka klaimnya kalau yang oke tadi keputus. Nah, ini kita bandingin ya kelebihannya. Kelebihannya ini ada responnya sekitar 24 jam. Nah, paling telat mereka bisa respon. Terus official sales report, maksudnya dari toko ya. Terus daily trend report. Nah, yang paling banyak ini store automator, berarti kita nggak perlu milih lagi satu-satu. Mereka langsung milihin semua yang available untuk didistribusiin ya. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak perbedaan, cuma yang paling signifikan di sini adalah custom label name. Misalnya kamu pakai nama, kayak saya kan Cakap Music Production. Nah, misalnya kamu pakai nama katakanlah Budi Record. Nah, misalnya kamu bisa tuh nitip ke orang yang punya akun ini pakai nama ini. Ini custom label name. Jadi kamu bisa pakai nama label kamu sendiri. Oke. Ini yang paling menarik menurut saya. Terus juga udah sih, itu aja yang paling kelihatan, sama recording locationnya paling yang nggak terlalu penting. Yang beda ini sih cuman ini doang, bisa pakai custom label name aja. Ini kerasa banget perlu. Berikutnya saya pernah juga lewat distributor yang namanya Believe, namun saya di sini pakai sub labelnya. Ceritanya saya lewat Backbeat. Waktu itu masih dibantuin sama Backbeat karena saya waktu itu belum kerjasama dengan Believe ya, sebagai distributor. Nah, saya titip lewat dan lewat Backbeat, dan itu saya bisa dapetin laporan keuangannya setiap 4 bulan sekali. Mereka akan kirimin charge-nya berapa yang dipotong, ya pasti ada potongan lah, namanya buat agregator ya, sekian rupiah. Terus persentasenya sih kalau Backbeat sangat masuk akal ya. Namun kalau dari Believe sendiri dia menetapkan itu 30%. Yang terakhir saya pernah juga sama label JK Records ya. Di JK Records itu saya pernah menitipkan beberapa lagu untuk dirilis, dan ini termasuk titip edar yang lumayan lama, sekitar 3 tahun ya. Mereka itu sistemnya kalau kita belum mencapai nominal tertentu itu nggak bisa diambil duitnya. Jadi kita misalnya mesti mencapai berapa rupiah baru kita bisa minta request withdraw duitnya. Tapi kalau untuk report sih mereka akan kirimin secara berkala ya, kayak gitu. Dan potongannya 30% untuk record label. Jadi kira-kira itu aja yang bisa saya bagiin. Nah, teman-teman kalau misalnya mau lihat perbandingan masing-masing platform yang kita bisa naikin sendiri nih, kayak macam TuneCore, nanti saya bikin reviewnya lagi ya. Ada 3 yang pernah saya teliti, 3-tiganya menarik, dan saya pernah terdaftar di 3-tiganya. Jangan lupa subscribe channel ini biar makin banyak followersnya dan makin bermanfaat omongan saya ini. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa membantu teman-teman untuk memutuskan mau lewat mana, apakah mau record labelnya semuanya diurusin tapi potongannya 30% dan kita harus minta terus laporannya, atau kita mau titip ke agregator yang memang hanya urus cuma urus ini aja di DSP aja, mereka nggak bantu promosi ya BTW. Terus atau kalian mau upload sendiri, repot dikit, bayar, tapi kalian punya kontrol penuh terhadap royalti kalian. Nah, kalian tentuin sendiri. Oke. Terima kasih dan nonton. Sampai jumpa.